Selamat pagi, Mas Natali. Pagi-pagi, thank you so much. Menarik banget ya ini teman-teman yang hadir, terutama ini yang muda-muda tadi, bahkan ada yang SD ya. Karena memang kebetulan buku saya itu ditujukannya untuk pelajar kayak gitu. Jadi saya punya buku namanya In the Mind of Natalie Ardianto. Itu basically tentang mind setting gitu, tentang pola pikir. Karena yang saya notice saya di masa-masa SD, SMP, SMA itu tidak diajarkan tentang pola pikir kayak gitu. Dan kalau saya perhatiin ini ingatan gajah ini nih benar-benar sangat luar biasa ya gitu karena di usia yang sangat muda teman-teman diajarkan salah satu pola dari mindset ya kan yaitu critical thinking dan harapan saya adalah saya bisa share ini salah satu perspektif dalam menghadapi orang lain gitu. Jadi karena kadang kita kalau menghadapi orang lain itu kan terus cara pikirnya aneh ya, atau tidak sesuai dengan pemikiran kita langsung ngecap orang itu, wah ini orang itu salah kayak gitu ya kan. Padahal belum tentu orang itu salah, cuman memang setiap manusia di dunia ini itu punya ini ya diberkati oleh karakter-karakter yang berbeda-beda. Nah, harapannya saya dengan kita memahami personality ini, kepribadian ini, kita lebih critical thinking lagi dalam menghadapi orang-orang ini supaya kita nggak salah kaprah kayak gitu ya. Mungkin saya mulai share screen ya. Alright, nah ini dia saya share screen. Nah, saya pengen sedikit interaktif ya teman-teman. Jadi eh, oke, sip. Ya, saya pengen lebih interaktif. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya harap teman-teman ikut bergabung ya, nulis di chat kayak gitu ya. Jadi jangan cuman nonton sambil apa nih, sambil ngemil, sambil ini, sambil nonton YouTube mungkin. Kita akan ada sedikit interaksi gitu ya. Jadi topik yang mau saya bawa ini adalah your thinking, your type, ya kan, personalizing critical thinking strategies itu. Kenapa ini penting? Karena critical thinking kan is all about understanding perspektif kayak gitu ya. Karena kalau kita mikir hanya sesuai dengan versi kita saja, outcome-nya itu nanti tidak akan kaya kayak gitu. Karena saya yakin dengan kita memahami ya pola pikir atau pemikiran-pemikiran orang lain, nah keputusan-keputusan yang kita ambil akan lebih baik dan lebih masuk akal gitu ya. Alright. Ya, ya. Jadi understanding personalities for critical thinkers ya. Jadi critical thinking ini dalam hal memahami personality ini adalah pertama pattern analysis kayak gitu. Jadi maksudnya pattern analysis ini adalah bahwa kita harus mampu ya mengidentifikasi pola perilaku dan respons seseorang ya yang menjadi ciri atau aspek individualis dari kepribadian seseorang gitu. Jadi nanti saya akan share beberapa jenis kepribadian ya kan, dan dari situ harapannya kita ya bisa secara otomatis gitu loh. Oh, dia ngomong kayak gini karena dia karakternya gini, ya kan? Dia melakukan ini karena backgroundnya dia seperti ini, gitu. Jadi itu objektif pertama kita adalah kita bisa menemukan pattern ya di dalam sebuah komunikasi itu sendiri. Lalu setelah kita menemukan pattern, kita menginterpretasi ya. Jadi bagaimana sih ciri-ciri karakter ini itu mencerminkan perilaku dan proses pengambilan keputusan dari individu-individu ini, gitu. Jadi jangan kaget itu kalau misalnya bahkan ya, mungkin kalau teman-teman ini ada yang kakak adik gitu ya, bersaudara, kita pola pikirnya kayak gini, tapi adik kita atau bahkan saudara kita cara pikirnya totally different gitu. Nah, itu jangan kaget. Karena memang luar biasanya Tuhan itu manusia diciptakan berbeda-beda supaya kemampuannya, talentanya berbeda-beda juga kayak gitu, ya kan? And then yang terakhir adalah self regulation gitu. Jadi karena kita sadar ya kan bahwa kita tuh punya kecenderungan kita sendiri ya, kita punya biasnya kita sendiri dalam menginterpretasikan reaksi seseorang. Nah, kita itu punya kemampuan untuk menyesuaikan respons kita gitu berdasarkan informasi atau perspektif yang baru tersebut gitu. Nah, oke. Ini ya. Jadi memahami kepribadian seseorang ini nih adalah sebuah kunci untuk menemukan problem solving yang cocok gitu. Karena ya beda individu kadang cara kita menjalankannya atau menjalankan action kita itu harus berbeda. Ya, jadi jangan selalu berpikir bahwa oh, saya kalau menghadapi orang A, B, C, D, E itu caranya harus sama biar adil, ya kan? Jadi adil itu tuh bukan sama rata ya, tapi adil itu adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan karakteristik orang-orang masing-masing kayak gitu ya kan. Nanti
saya akan ceritakan ya tentang beberapa karakteristik, ya kan. Nah, ini kita akan coba explore ya karakteristik kepribadian orang-orang ini ya. Nah, instrumen yang saya pakai untuk sesi ini itu namanya MBTI gitu ya, MBTI. Di sini mungkin coba teman-teman ya yang online itu coba tulis di chat, ada yang tahu nggak apa itu MBTI gitu, ya kan? Saya tahu atau tulis saya tidak tahu kayak gitu. Coba teman-teman silakan pakai chatnya, ya kan? Saya tahu gitu, ya kan? Wow, ada beberapa yang tahu ya. Wow, keren banget. Ya, tahu, saya tahu. Oke, wah, keren banget. Jadi luar biasa ya. Jadi MBTI itu ya untuk yang belum tahu adalah namanya Myers-Briggs Type Indicator, ya kan. Jadi Myers-Briggs Type Indicator itu tuh diciptakan oleh dua orang namanya Myers dan Briggs ini, di mana itu ada 4 dikotomi gitu ya, 4 dikotomi introvert extrovert, sensing intuition, thinking feeling, judging perceiving, ya kan. Nah, 4 ini kalau dibikin matrix itu menjadi 4 kali 4 itu 16 kepribadian kayak gitu. Jadi kita mencoba menganalisa ya kepribadian orang, dan next question-nya adalah gimana sih caranya saya memperlakukan orang-orang yang berbeda-beda kepribadian gitu. Jadi mungkin teman-teman udah sering nih dengar nih tentang MBTI, tapi sebetulnya mengimplementasikannya baik itu ke diri sendiri atau ke orang lain itu tidak realize kayak gitu ya. Dan ini hopefully saya sharing ini teman-teman bisa menjadi semakin improve gitu ya. Kita coba dikotomi pertama dulu ya. Oke. Adalah introvert dan extrovert kayak gitu. Ya kan? Jadi dikotomi pertama introvert extrovert itu intinya adalah karakteristik seseorang ya kan dalam ya ini mendapatkan energinya gitu. Oke. Nah, coba teman-teman di sini ya tulis ya apakah teman-teman introvert ya menurut teman-teman aja gitu ya. Dan ini ingat cara kalian menulisnya bukan waktu saya lagi di sekolah itu saya harus kayak gini, waktu saya di rumah harus kayak gini ya kan, tapi senyamannya teman-teman itu ketika lagi tidak ada tekanan, ya kan, tekanan sekolah, tekanan dari teman-teman lainnya, itu kalian tuh nyamannya seperti apa, ya kan? Jadi kalau kalian lebih merasa recharge ya, lebih merasa berenergi setelah kumpul-kumpul gitu ya, misalnya di weekend teman-teman pergi jalan ke mall ya kan atau ke acara-acara ya kan, itu berarti karakteristik teman-teman extrovert ya kan. Sedangkan kalau lebih rasanya recharge kalau sendirian di rumah ya kan, baca buku, main game ya kan. Saya pribadi orangnya introvert ya kan. Jadi saya sukanya yaitu main game ya kan, atau di kamar mandi itu bisa berjam-jam karena sambil baca buku. Ya coba ditulis di chat ya, introvert atau extrovert ya. Oke, ini sudah mulai masuk ya, keren banget. Extrovert, introvert. Nah, bayangin ya, ambivert juga boleh ya. Jadi nggak ada salahnya ambivert, tapi biasanya seseorang itu memiliki kecenderungan dan perlu diperhatikan juga ya. Introvert, extrovert ini bukan berarti orang itu dikotakkan introvert dan dikotakkan extrovert. Tapi ini nyamannya, ya kan? Jadi kalian bayangkan kayak gini lah. Kalian kalau nulis ya, nulis di buku itu pakai tangan apa? Tangan kanan atau tangan kiri, ya kan? Rata-rata kalau yang bukan kidal pasti nulisnya pakai tangan kanan, ya kan? Nah, pertanyaannya, bisa nggak teman-teman nulisnya pakai tangan kiri? Pasti masih bisa, ya kan? Cuman tidak nyaman, mungkin kualitasnya tidak terlalu bagus, ya kan? Dan itulah karakteristik introvert extrovert, ya kan? Jadi karakteristik introvert extrovert, kalau misalnya kayak saya introvert, itu berarti tangan kanan saya introvert. Jadi kalau nulis pakai tangan kanan introvert ini, saya nulisnya lancar, ya kan? Terbiasa, ya kan, dan lain-lain gitu. Tapi kalau saya mau menjadi seorang ekstrovert, saya bisa, ya kan, terutama saya kan direktur ya. Jadi kalau seorang direktur tapi introvert, ya kan, males ngomong sama karyawan, ya kan, gimana caranya saya mentransfer ya visi misi saya ke karyawan saya. Jadi saya harus memaksa diri saya menjadi ekstrovert ya. Jadi ambivert itu memang ada, tapi memang kecenderungannya lebih introvert dan ekstrovert pasti ada gitu, walaupun sedikit gitu ya. Jadi ini kita lagi tidak mengkotak-kotakan manusia ya. Tapi ini hanya untuk mengidentifikasi apakah
kecenderungannya kita itu introvert atau extrovert. Nah, ini kayak Rovita ya bilang ya ambivert tapi condong ke extrovert. Nah, itu benar gitu ya. Jadi maksudnya itu bisa dianggap akurat kayak gitu ya. Nah, oke ya. Kalau sudah identify, teman-teman ingat ya kata kunci tadi ya, I atau E gitu. I itu introvert, E itu extrovert gitu. Nah, jadi itu tadi ya kata kuncinya adalah gimana caranya kamu mendapatkan energi gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya sudah tahu nih tentang diri saya ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman tahu tentang orang yang lagi teman-teman hadapi gitu. Jadi ya, cara menyelesaikan masalah ya terhadap orang-orang yang karakternya berbeda ya, baik itu karakternya ekstrovert maupun introvert, itu tuh cara pendekatannya beda gitu. Jadi contoh nih ya teman-teman, kalau dalam hal berkomunikasi ya, ekstrovert itu cenderung lebih suka ini interaksi yang sering gitu. Jadi dia lebih suka kalau kita ketemuan aja deh gitu kan, karena kayaknya lebih cepet deh selesainya. Itu tuh pasti karakteristik orang ekstrovert ya kan. Saya sendiri punya co-founder yang ekstrovert ya. Waktu COVID dia tetap ke kantor gitu. Akhirnya dia kena COVID juga. Ya kan karena dia nggak tahan kalau cuma di rumah di belakang komputer itu tuh ya nggak nyaman lah gitu, dan dia merasa kayak ini nggak ada solusinya nih ya kan kalau kita selalu di kondisi online kayak gitu. Nah, tapi kalau introvert itu lebih memilih pendekatan pribadi gitu. Jadi kalau kalian ya sedang ada masalah dengan seorang extrovert, itu ketemu one on one gitu, ya kan? Jadi karena introvert itu lebih suka kalau kita ngobrolnya tuh one on one ya, tidak dengan orang-orang lain gitu. Tapi kalau extrovert itu lebih suka kalau bentuknya discussion gitu, dibahas bareng-bareng. Ya, jadi kelihatan banget kan perbedaannya ya ketika kita menghadapi orang, ya kita harus tahu kalau ini orangnya, saya rasa orangnya introvert, baiknya itu jangan di publik karena dia sendiri pasti nanti ini kayak males ngomong kayak gitu ya kan. Tapi kalau orang extrovert nggak ditanya aja ngomong kayak gitu ya kan. Jadi itu dua karakteristik yang berbeda dan pendekatannya kita harus berbeda ya kan. Nah, oleh karena itu ya empatinya itu juga berbeda kayak gitu, karena kalau untuk orang ekstrovert itu dia objektifnya adalah bisa mengutarakan pendapat atau opini dia kayak gitu, karena dia pengen ngajak ngobrol ya kan dan pengen didengarkan kayak gitu. Tapi kalau introvert ya cara menyelesaikannya itu adalah dengan diberikan ruang pribadi gitu. Jadi kayak menurut lo kayak gini ini gimana gitu kan. Nah, kecenderungannya orang introvert tuh kesannya kayak orangnya lelet gitu, orangnya pelan gitu. Padahal introvert itu dia mikir dulu baru ngomong, ya kan? Kalau orang ekstrovert ngomong dulu baru nyesel. Karena orang ekstrovert itu ya gitu, blak-blakan, ya kan, straightforward, ya kan, dan lain-lain gitu. Ya, jadi nggak tahu teman-teman di sini yang terutama yang ekstrovert merasa gitu nggak sih? Kadang saya ngomong apa, aduh, kayaknya gue salah ngomong nih, nggak enak nih jadinya kayak gitu ya kan, dan harus direvisi kayak gitu ya kan. Jadi nah itu ya, jadi memang kita juga harus memahami gitu, karena gini, contoh ya, ketika kita menghadapi ekstrovert dan ekstrovertnya itu dia mengatakan sesuatu yang menyakitkan, itu belum tentu ini ya, belum tentu dia niatnya jahat. Cuman memang dia mengutarakan dulu apa yang dipikirkan langsung, ya kan, baru mulai mikir, tapi kayaknya gua salah ngomong deh, kayak gitu ya. Jadi ekstrovert tuh kayak gitu, tapi kalau orang introvert tuh gini, aduh, lu kok lelet banget sih kalau ngomong. Kayak gitu ya kan, karena diajak ngomong dia kayak mikir dulu lamanya. Jadi memang kita harus memberi waktu dan space ke mereka. Itu ya. Alright, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke dikotomi kedua ya. Namanya sensing dan intuition gitu. Oke. Nah, jadi dalam 4 dikotomi ya, yang menjadi pola pikir itu biasanya dikotomi kedua dan ketiga, dan kita memasuki yang namanya dikotomi kedua, dan ini bentuknya adalah mindset ya. Challenge dari mindset ini, kita biasanya susah untuk mengubah pola pikir orang yang lagi kita hadapi ya kan. Kalau introvert extrovert teman-teman pasti bisa deh, orang extrovert yang agak tone down ya kan supaya nggak terlalu berisik ya kan, itu kalian bisa ubah.
orang introvert yang kalian tone up gitu ya supaya bisa mengutarakan pendapat itu.